Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-murzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid At-Thayyibah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, syukur kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita, terutama Allah masih memberikan pada kita anugerah iman, anugerah Islam, anugerah taat pada Allah, anugerah bisa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang paling mahal. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Anugerah dunia Allah berikan pada siapapun, baik orang itu dicintai Allah ataupun tidak. Jadi dunia itu anugerah yang Allah tidak memandang kondisi manusia tadi, beriman atau tidak, taat atau tidak, sholat atau tidak. Anugerah dunia Allah berikan. Wala yu'tiddin illa liman yuhib. Tapi anugerah agama tidaklah Allah berikan kecuali hanya pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka anugerah agama ini Bapak Ibu adalah tanda kecintaan Allah pada seorang hamba. Syukur kita pada Allah, Allah masih gunakan kita untuk taat pada Allah, mengamalkan agama, berarti ada kecintaan Allah pada diri kita. Dengan syukur nanti Allah baru akan istiqomahkan kita dalam agama. Dengan bersyukur baru nanti Allah akan selalu memberikan taufik pertolongannya pada kita untuk taat pada Allah. Harapan kita seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam, jangan mati jumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan taat pada Allah, betul-betul pasrah, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita sebelum membaca beberapa hadis riwayat athar yang akan kita baca dari kitab Bushrul Gaib bi Liqa'il Habib, jangan lupa kita niat duduk di masjid ini dengan niat i'tikaf. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat duduk di masjid ini i'tikaf, niat sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan hadis-hadis atau riwayat yang akan ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab yang beliau tulis berjudul Bushrul Gaib bi Liqa'il Habib, kabar gembira bagi orang yang bersedih
bahwa mereka akan berjumpa dengan kekasih mereka. Ini kumpulan hadis, athar, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berkenaan dengan apa-apa kejadian yang akan dijumpai oleh orang beriman selepas kematian. Bahkan ketika menjelang sakaratul maut itu pun sudah kita dengarkan beberapa riwayatnya. Di awal kitab satu pasal sudah kita dengarkan dengan judul bahwa fadlul maut, keutamaan daripada kematian, wa annahu khairun minal hayat, dan sesungguhnya kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Hadis-hadis pembahasan dan maksud daripada pasal judulnya pun sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Pagi hari ini kita masuk dalam judul pasal baru, dzikru ma yalqahul mu'min inda qabdi ruhihi minal karomati. Pasal yang menceritakan tentang ma yalqahul mu'min, apa yang akan dijumpai oleh seorang beriman. Jadi ini memang kitab terkhusus untuk pembicaraan pada orang beriman. Orang kafir ada sedikit sebagai tambahan. Apa saja keadaan yang dijumpai orang beriman intaqab di ruhihi, ketika dicabut nyawanya, minal karomati, apa saja kemuliaan yang dia dapatkan. Kemuliaan itu hanya karena iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada yakin kepada Allah, tidak Islam, maka kemuliaan itu nggak akan bisa didapatkan. Walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzah, hanya bagi Allah kemuliaan. Walirasulihi, bagi rasul-rasulnya Allah. Walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman. Di kemuliaan itu memang sudah Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kemuliaan itu akan mereka dapatkan, termasuk ketika nyawa mereka dicabut. Akhraja Ahmad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain wa bi sanadin al-muttasil ila al-imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala qala akhraja Ahmad, Imam Ahmad telah meriwayatkan, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wal Hakim, dan Imam Hakim, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa ghairuhum, dan selain mereka. Anil Bara ibni Azib, daripada sahabat Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia berada dalam perpisahan daripada dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia berangkat menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun kepada dia malaikat daripada langit. Menjelang kematian ini, belum lagi meninggal. Ketika orang beriman hendak meninggal dunia, ketika hendak dicabut nyawanya, malaikat akan turun dari langit. Bayyidul wujuh, wajah malaikat tadi putih, ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu bersinar seperti matahari. Ma'ahu, bersama malaikat tadi, akfanun min akfanil jannah, mereka membawa kain-kain kafan daripada kafan-kafan surga. Wahanutun, dan mereka membawa wangi-wangian min hanutil jannati, daripada wangi-wangian surga. Hatta yajlisu, sehingga malaikat tadi duduk minhu, di samping calon mayit, samping orang yang hampir meninggal dunia tadi. Mereka semua, sini kata-kata jamak, hatta yajlisu, sehingga malaikat itu duduk di samping orang yang meninggal dunia tadi, maddal basori, sejauh mata memandang. Berapa jumlahnya malaikat? Turun dari langit, berbaris-baris, bersaf-saf, dimulai dari di sampingnya orang yang hendak meninggal dunia tadi, terus sampai sejauh mata memandang. Ada ujung.
Tsumma yaji'u malakul maut. Selepas itu baru datanglah malaikat. Dan raja, utusan-utusan malaikat dulu datang, kemudian baru malaikat maut didatangkan. Yajlisu 'inda ra'sihi. Malaikat maut duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan Allah, wa ridwanin, dan menuju ridhonya Allah. Fatakhruju, maka keluarlah nyawa tadi, tasilu, dia mengalir, kama tasilul qatrati, seperti mengalirnya tetesan air, minas saqoi, daripada wadah air. Saqo ya seperti teko dan lain sebagainya. Begitu mudahnya keluar nyawa tadi, seperti keluarnya tetesan air daripada teko. Wa in kuntum tarawna ghayra dzalik, dan ditambahkan oleh Nabi, wa in kuntum, walaupun adanya kalian, tarawna, kalian melihat, ghayra dzalik, yang selain itu. Ini cerita-cerita yang disampaikan tadi, ini kacamata iman, dan itu hakikatnya itu yang terjadi. Cuma mata kita aja yang nggak bisa lihat. Maka Nabi berikan penegasan. Kejadian tadi, malaikat datang, duduk, berkumpul, bersaf-saf sampai sejauh mata memandang. Baru kemudian malaikat Israel. Jadi malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Israel. Sebagian kawan-kawan Salafi Wahabi mempermasalahkan masalah nama malaikat. Bukan nggak ada, mereka nggak tahu. Jadi Israel nggak ada, Ridwan itu nggak ada dalilnya, malaikat Malik nggak ada dalilnya. Padahal yang menyampaikan tentang nama-nama malaikat itu siapa? Tabi'in. Nabi tidak memang. Secara hadis sahih nggak ada. Hadis yang dimaksud kalau dinisbatkan pada Nabi. Tapi kan kita tahu bahwa agama ini mengikuti 3 generasi terbaik. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini dikatakan salaf. Lalu lucunya, orang-orang yang membawa nama salaf nggak mau ikut tabi'in. Jadi yang memberitahu nama-nama tadi secara riwayat itu tabi'in. Lah ketika tabi'in memberitahu, yang mana tidak diberitahu sahabat dan Nabi, jadi mahal. Kalau ucapan tabi'in tadi jadi mahal. Namanya barang nggak ada terus diberitahu, oh itu bukan dari Nabi dan sahabat. Kira-kira tabi'in itu kalau cerita tentang akhirat itu ngarang atau kira-kira diberitahu? Pasti diberitahu. Karena kaidahnya kalau sahabat sudah bercerita tentang kubur, sirat, mahsyar, ghaib, ini kaidah agamanya itu nggak boleh dikarang. Mesti dari Nabi, walaupun nanti sahabat tidak mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Itu kalau dalam ilmu tentang keilmuan hadis, mustalah hadis, ini dikatakan hukmul marfu'. Walaupun nggak ada mereka ucapkan dari Nabi, tapi secara hukum itu pasti dari Nabi. Karena hal itu nggak bisa dikarang. Ghaib, kalau ada sahabat cerita tentang malaikat, namanya malaikat, kubur, kondisi kubur, surga, keadaan surga, walaupun dia mengatakan tidak ada tanda ketegasan dari Nabi, pasti itu dari Rasulullah. Karena sahabat nggak mungkin bohong. Nah, ini riwayat tentang nama-nama malaikat itu dari tabi'in. Dan itu ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang dipakai juga sama kawan-kawan Salafi, tapi mereka nggak mau ikut semuanya. Di malaikat maut datang, Israel datang, membawa wangi-wangian dari surga, kain kafan dari surga. Mereka bersaf-saf terus sampai sejauh mata memandang. Dan Nabi beritahu, itu hakikatnya. Wa in kuntum tarawna ghayra dzalik, walaupun kalian melihat keadaan kondisi yang tidak seperti itu. Nah, ini namanya iman. Nampak nggak nampak? Ya, itulah keadaan yang sebenarnya. Nah, yang nampak dengan mata kita itu keadaan mata yang nampak dari mata dunia. Itu bukan hakikat kondisi sebenarnya.
fayukhrijuna, maka malaikat-malaikat tadi akan mengeluarkan kain kafan, minyak wangi yang mereka bawa. Fa idza akhrajuha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, dan mereka pun mengkafani, menyiapkan nyawa tadi diambil, disambut, dan mereka tidak membiarkan nyawa orang beriman tadi fi yadihi, di tangan mereka, tarfata ainin, sekejap mata. Jadi memang nggak dibiarkan. Kenapa kok nggak dibiarkan? Karena mau cepat-cepat dibawa kepada rahmatnya Allah. Orang meninggal itu Bapak Ibu yang terbaik, penundaan itu jangan. Jadi kata beberapa riwayat diterangkan, ada beberapa hal itu kalau sudah tiba masanya nggak baik ditunda. Walaupun dalam segi bahasa boleh, tapi tidak baik. Yang pertama, sholat ketika sudah masuk waktunya. Boleh nggak ditunda? Boleh aja, selagi belum waktu-waktu yang terlarang. Yang kedua, perempuan yang belum menikah ketika sudah ada jodohnya. Kalau belum ada jodoh, ya mau bagaimana lagi? Tapi sudah ada jodoh, kok ditunda? Nggak baik. Yang ketiga, jenazah ketika sudah meninggal dunia, segerakan untuk dikuburkan. Itu yang terbaik. Nah, yang terjadi, kalau ditanya boleh-boleh, itu pembahasan fikih. Fikih itu pembahasan ringan-ringan semua. Nggak nikah pun boleh juga kok. Nikah itu kan bukan wajib. Kalau dalam asli mazhab Syafi'i, nikah itu hukumnya mubah. Jadi hukum itu Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa hukumnya, maka hukum itu kembali salah satu kepada 5 paling tidak. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Terkadang ada tambahan khilaful aula. Jadi 5 ini, itu namanya hukum kalau ditanya. Nggak ada namanya hukum itu bid'ah, nggak masuk. Jadi kalau ada orang ditanya hukum kok jawab bid'ah, itu nggak belajar tentang usul fikih. Jadi hukum ya kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah mubah, kalau nggak mubah makruh, kalau tidak haram. Setiap perkara itu ada hukum asli, ada hukum cabangan. Ada yang asli, ada yang cabang. Hukum asli menikah, hukum asli. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukum aslinya mubah. Tapi nanti bisa bercabang, nggak berhenti dalam satu hukum, bercabang, bisa jadi wajib. Kapan wajib? Kalau sudah dia khawatir terjerumus kepada zina, wajib nikah. Bisa jadi sunnah, maka itu yang dimaksud dalam hadis an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah. Jadi Ustaz, salah nih fatwa Imam Syafi'i. Bukan salah, hukum asli ada, yang dalam hadis dan perkara lain itu namanya hukum cabang. Hukum aslinya mubah. Ada memang ulama yang mengatakan nanti sunnah, tapi tadi hukum pun yang nikah tadi bisa bercabang menjadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Nikah kok haram? Kalau nikah tujuannya menyakiti perempuan yang hendak dinikahi, haram. Masa ada banyak itu kejadian, memang menikahi untuk menyakiti, sehingga perempuan itu berada di bawah kontrol dia, sehingga menjadi tersakiti sepanjang hidupnya, bukan karena cinta, bukan karena suka. Nah, kalau menikah seperti itu hukumnya haram. Maka seperti itu hukum. Nah, di dalam hadis ini tadi maka diterangkan bahwa malaikat-malaikat itu turun kemudian menyambut. Tidak dibiarkan nyawa itu sekejap mata pun di tangan mereka. Kan mereka nyambut, nggak dibiarkan, langsung dibawa. Fayaj'alunaha fi tilkal akfan wal hanud, langsung diletakkan di kafan-kafan dari surga, wangi-wangian dari surga yang mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin ala wajhil ardi, dan akhirnya nyawa tadi keluar seperti paling wanginya minyak wangi yang pernah dijumpai di permukaan bumi ini. Itu nyawanya orang beriman. Fayas'adu nabiha, kemudian malaikat akan membawa nyawa tadi naik. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah, tidaklah malaikat yang membawa nyawa orang tadi melewati jamaah rombongan malaikat.
Nah, langit itu dipenuhi malaikat. Illa qalu, kecuali rombongan malaikat yang dilewati tadi akan bertanya, ma hadhihi ruhut thayyibah. Apa ini ruh yang thayyibah? Apa ini, siapa roh baik, siapa ini yang lewat kok harum wangi, kata malaikat. Fayaquluna, maka malaikat yang membawa menjawab, fulan ibnu fulan, ini nyawanya fulan ibnu fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Malaikat yang membawa akan menyebut nama yang paling baik, panggilan yang paling disukai oleh si mayit itu ketika dia hidup di dunia. Kita kan macam-macam panggilan kita. Ada orang yang manggil kita dengan panggilan yang kita suka, ada yang manggil dengan panggilan yang entahlah. Nah, panggilan yang mana ini? Nama yang mana? Gelarnya ada, namanya ada. Maka malaikat yang membawa akan memberitahu nama yang paling disukai oleh si mayit tadi ketika hidup di dunia. Hatta yang tahu bihi ila sama, sampailah nyawa tadi ke langit. Allati taliha, langit yang mendekati dunia, langit yang pertama. Hatta yang tahibihi ila sama isabiah, dan terus malaikat itu naik sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi illiyin. Kalian catatlah catatan amal orang ini fi illiyin, di dalam illiyin. Illiyin ini tempat catatan amal orang-orang ahli agama, orang soleh. Wa a'iduhu ilal ardi, kemudian selepas itu Allah perintahkan, kembalikan lagi nyawa orang ini ke bumi. Fayu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian rohnya orang tadi pun dikembalikan ke jasadnya. Sampai setelah dari langit tadi dikembalikan lagi ke jasad. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu, tadi ada riwayat yang kita dengar, dibawa ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Dan pembicaraan di sini cuma langit ketujuh. Langsung Allah berfirman, ini tidak ada sedikit pun kata-kata dalam hadis ini menyatakan Allah itu bertempat, tidak. Hanya saja dalam hadis ini Allah mencarikan tempat terbaik untuk mayit itu betul. Ini pun nggak ada menyatakan tempat Allah, nggak ada sedikit pun. Sama dengan Nabi Muhammad dibawa Isra dan Mi'raj, itu bukan berarti Allah bertempat di langit, tidak. Langit itu tempatnya Nabi, bukan Allah. Nah, kalau kita mengatakan langit itu tempat Nabi jumpa dengan Allah, berarti kita juga akan mengatakan ketika Allah menyuruh Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kemudian dapat wahyu kan di sana. Apakah Allah kemudian di Bukit Tursina? Tidak. Bukit Tursina itu tempatnya Nabi Musa yang Allah pilihkan. Jadi Allah tidaklah bertempat. Tempat itu makhluk. Karena kalau dikatakan Allah bertempat, sebelum tempat itu diciptakan, jadi bingung orang penanti Allah di mana. Jadi Allah ada sebelum adanya tempat. Maka hadis ini sedikit pun nggak ada menceritakan tempatnya Allah. Tempatnya mayit dia naik ke langit yang ketujuh. Enggak di aras langit ketujuh. Kemudian Allah perintahkan kembalikan dia ke bumi, balikkan nyawa ini ke jasad. Ketika nyawa itu dikembalikan ke jasad, fayati malakani, maka datanglah kepada dia dua malaikat, fayajlisanihi, kedua malaikat tadi mendudukkan orang tadi. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tadi akan bertanya, man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, fayaqulu, maka orang tadi menjawab, Allahu rabbi wal islamu dini, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat tadi berkata pada orang tadi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa ilaikum wa fiikum, bagaimana pendapatmu mengenai orang ini, laki-laki yang diutus kepada kalian dan diutus dari kalangan kalian? Ini kata para ulama, kita kenapa kok bisa orang ini menjawab fayaqulu, maka dia pun mengatakan huwa Rasulullah, orang ini adalah Rasulullah. Jadi di kubur itu ditampakkan gambarnya Nabi, kemudian ditanya, siapa ini orang? Kamu kenal siapa dia?
Maka mayit pun menjawab, orang iman akan menjawab, huwa Rasulullah, ya Rasulullah. Kok bisa jawab? Padahal seumur hidup kita nggak pernah nengok gambar Nabi, nggak pernah nengok foto Nabi. Memang nggak boleh digambar itu Nabi. Tapi kok bisa kenal? Orang-orang beriman akan kenal dengan Nabi dari sifat-sifat yang diceritakan oleh para ulama tentang hadis-hadis yang menceritakan keadaan Rasulullah. Maka kita kan, alhamdulillah kalau ada di masjid ini kajian seperti kitab Syama'il Tirmidzi, atau juga bisa dinamakan kitab itu dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Ini termasuk kitab yang paling lengkap menceritakan tentang bagaimana postur tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah baca kitab itu, seolah-olah Nabi itu nampak di depan mata. Kita nggak pernah jumpa Nabi, tapi kita kan harus kenal Nabi. Bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, indahnya Nabi itu Bapak Ibu nggak bisa kita bayangkan sekarang ini. Satu orang sahabat bernama Jarir, ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu diceritakan, Jarir mengatakan pada malam bulan purnama, yang zaman itu kan nggak ada lampu. Kalau sudah nggak ada lampu, kita kalau berada di tengah hutan, Bapak Ibu yang pernah camping, tengok tuh bulan purnama. Kalau pas bulan purnama terang benderang, indah bulan purnama. Kata Jarir, pas bulan purnama, Nabi, aku lihat di belakang Nabi itu bulan purnama. Maka ketika aku pandang Nabi, aku pandang bulan purnama, aku lihat lagi Nabi, aku lihat lagi bulan purnama, ternyata begitu indahnya Nabi, jauh lebih indah dari bulan purnama. Ini sahabat membayangkan Nabi, mencontohkan Nabi pada kita. Nabi itu sempurna, luar biasa. Bukan Nabi seperti bulan, tidak. Bulan ini indahnya, dari segi keindahan. Jadi orang-orang beriman kenal dengan Rasulullah, kok bisa jawab di kubur? Karena mengetahui sifat-sifat Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu dia ketahui. Kemudian selepas itu malaikat tadi akan bertanya, fayaqulani lahu, maka malaikat itu mengatakan, wa ma ilmuka, kok engkau bisa tahu ini Nabi? Fayaqulu, maka orang tadi menjawab, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku baca kitabullah, aku baca Al-Quran, aku beriman kepada Nabi, dan aku membenarkan. Dari Quran aku tahu. Fayunadi munadi minas sama, maka ada satu malaikat yang memberi seruan daripada langit, an sodaqo abdi. Malaikat yang memberi seruan itu penyampai dari Allah. Apa kata malaikat yang memberi seruan? An sodaqo abdi, jujur, telah benar hamba. Betul apa yang dia katakan. Fafrishu lahu, hamparkanlah lahu untuk dia, minal jannati, daripada hamparan-hamparan surga. Wa albisuhu, dan pakaikanlah untuk dia, minal jannati, pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu, dan bukakanlah lahu untuk dia, baban, satu pintu, ilal jannati, ke arah surga. Fayatihi min rihiha, akhirnya datanglah kepada mayit tadi bau-bauan surga. Watibiha, wangi-wangian surga. Wa yufsahu, dan akan dilapangkanlah untuk dia, fi qabrihi, di dalam kuburnya, madda basorihi, sejauh mata memandang. Wa ya'tihi, dan akan datang kepada mayit tadi, rajulun, seseorang, hasanul thiyabi, yang begitu indah pakaiannya, thayyibar raihati, yang sangat bagus bau wangi-wangiannya. Fayaqulu, orang yang datang tadi mengatakan lahu kepada mayit, absyir, kabar gembira untuk engkau. Billadhi yasurruka, aku berikan kabar gembira yang menyenangkan engkau. Hadza, ini, yaumuka, adalah hari engkau. Alladhi kunta tu'adu, ini adalah hari yang engkau dijanjikan. Fayaqulu lahu, si mayit tadi heran, maka bertanya, siapa engkau? Man anta, siapa engkau? Fawajuhuka yaji'u bil khair, wajah engkau ini datang nampak membawa kebaikan. Fayaqulu, maka orang tadi pun menjawab, ana amaluka sholih, saya adalah amalan soleh. Fayaqulu, maka akhirnya mayit itu pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah,
ya Allah, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, karena aku ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan hartaku. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Hakim, Baihaqi, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Ini hadirin Bapak Ibu, sengaja kita baca hadisnya per lafaz supaya kita lebih terasa dapat nasihat langsung dari Rasulullah. Ada kan terjemah bebas, kalau tadi terjemahnya per lafaz. Ini tadi satu hadis yang cukup panjang yang kita lihat, kita dengar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang beriman ketika mereka itu meninggal dunia. Bahkan di dalam riwayat lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah meminta, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada Ka'ab. Beliau bercerita bahwa Nabi Ibrahim pernah meminta pada Allah, tampakkan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Akhirnya ketika jumpa, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat Israel, malaikat maut, tolong tampakkan kepada aku wajahmu yang mana dengan wajah itu engkau mencabut nyawa orang beriman. Maka malaikat Israel pun menampakkan. Ketika ditampakkan wajah yang begitu indah, yang begitu sempurna, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, laulam yarul mu'min inda mautihi min qurratil ain wal karama illa surataka hadhihi lakanat takfihi. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, seumpama orang beriman itu nggak dapat anugerah apapun kecuali nengok wajah engkau, itu sudah mencukupi. Jadi orang beriman itu dicabut nyawanya saja sudah anugerah itu, belum lagi apa-apa anugerah yang sudah Allah janjikan. Jadi walaupun Nabi Ibrahim mengatakan mencukupi, kalaupun tidak dapat yang lain, tapi Allah kan janjikan akan dapat yang lain. Lah seumpama cuman melihat wajahnya malaikat maut, itu pun sudah mencukupi untuk menghilangkan semua kesusahan-kesusahan yang terjadi sebelumnya. Lah keadaan-keadaan ini yang perlu kita ketahui bagi orang-orang yang beriman. Sehingga memandang tadi sesuai dengan judul kitab ini, Busyrul Kaib Biliqa'il Habib, memandang kematian itu jangan kita pandang seperti pandangan orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita pandang seperti pandangan orang beriman, nggak berguna, akhirnya kita pun macam mati ketakutan. Belum lagi mati sudah ketakutan mati duluan. Padahal dalam ayat tadi, dalam muqaddimah sudah dibaca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian lari daripada kematian, tapi kematian itu juga pasti akan menjumpai kalian. Jadi umumnya orang-orang itu takut mati, padahal kematian itu nggak bisa dihindari. Kalau orang beriman bukan menghindari kematian, tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara menyikapi dan menghadapi daripada kematian yang baik, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin Bapak Ibu, ada satu hadis panjang dan satu hadis tambahan daripada apa yang disampaikan Nabi Ibrahim yang bisa kita dengar pada pagi hari ini dari kitab Busyrul Kaib Biliqa'il Habib. Semoga dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita amalkan, dan juga sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, untuk bagaimana majelis kita ini bisa menjadi penghapus dosa kita. Maka mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.